pemirsa, kita berjumpa lagi di podcast Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Bersama saya Ina Rimasari, kali ini kita akan membahas terkait dengan penyakit Parkinson, yaitu satu penyakit yang menyerang sistem saraf tubuh. Dan biasanya ini adalah penyakit yang sangat sering terjadi pada orang-orang dengan usia lanjut. Nah, untuk itu telah hadir bersama dengan saya, Dr. Monica, spesialis saraf. Beliau akan menjadi narasumber kita pada episode kali ini. Terima kasih banyak ya Dok, sudah hadir pada episode kali ini, di mana seperti yang saya sudah sebutkan di awal tadi, hari ini kita mau bahas tentang Parkinson nih Dok. Oh, bagus sekali. Aku menyapa pemirsa dulu nih Mbak Intan. Oh. Halo Sobat Advent, apa kabar? Baik tentunya toh, aku Dr. Monica Handojo, spesialis saraf, aku praktek di Rumah Sakit Advent. Senang sekali saya berkesempatan banget untuk meluangkan waktu untuk podcast kali ini bersama Mbak Intan, kita tercinta nih. Iya. Kali ini kita membahas apa Mbak Intan? Parkinson Dok. Oh oke. Parkinson itu kan sebenarnya satu penyakit yang orang sebenarnya jarang ya Dok terjadi, tapi mendengar kata Parkinson saja sepertinya orang udah takut gitu. Jadi sebenarnya Parkinson sendiri itu apa sih Dok? Oh, Parkinson itu sebenarnya tuh penyakit saraf ya, yang degeneratif, terus progresif juga. Terus yang menyerang sistem saraf pusat di otak yang menyebabkan di kekurangan dopamin pada substansia nigranya. Jadi penyakit Parkinson itu biasanya diketemukan tuh pasiennya ya jalannya kecil-kecil, terus dia suka tremor tangannya, terus mukanya nggak ada senyum. Biasa Parkinson sih seperti itu sih. Oh, jadi itu gejala-gejala umum yang tampak pada orang yang mengidap Parkinson ya Dok ya? Sebenarnya kalau gejala Parkinson tuh ada triasnya loh Mbak Intan. Oh gitu. Terus pertama harus ada tremornya. Tremornya tapi khusus, bukan tremor sembarang getar-getar aja, cuma ada tremor yang namanya resting tremor. Jadi dia beristirahat baru bergetar. Terus ada yang namanya bradykinesia. Bradykinesia tuh jadi semua kita tuh jadi perlahan-lahan. Jadi jalannya perlahan, ayunan tangan kita berkurang. Seperti itu. Terus ketiga tuh ada muka topeng. Jadi mukanya kalau kita lihat cemberut aja gitu. Tapi sebenarnya itu efek dari penyakit itu sendiri. Iya, terus ada satu lagi, ada postural imbalance juga bisa. Terus satu lagi rigiditas, kaku, badan-badannya kaku kayak papan seperti itu. Iya, jadi kan kalau kita lihat nih ya Dok, penyakit Parkinson ini seringnya kita temui pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Biasanya tuh pada orang usia lanjut usia biasanya tuh lebih dari 60 tahun biasanya. Terus biasanya tuh kita juga jumpain pada pria lebih banyak daripada wanita. Bisa 1,5 sampai 2 kali lipat lah Mbak Intan. Terus biasanya lagi penyebab faktor kenapa dia bisa menyebabkan Parkinson. Nah itu ada 2 faktornya, faktor primer dan sekunder. Kalau yang primer kita tuh nggak tahu penyebabnya, biasanya bisa genetik dan sebagainya. Kalau faktor sekunder contohnya tuh bisa karena keracunan dari zat-zat toksin yang ada di sekitar kita. Kedua bisa karena stroke, juga bisa namanya Parkinson sekunder atau Parkinsonism seperti itu Mbak Intan. Oke, jadi sebenarnya kalau penyebab pastinya itu penyebab gimana? pastinya tuh yang pasti dia kekurangan zat yang namanya dopamin yang dikeluarkan di substansia nigra yang di otak. Itu yang nyebabin dia menjadi seperti itu. Jadi dopaminnya turun, dia tuh bikin dia orangnya jadi jalannya lambat-lambat, kaku dan sebagainya. Apakah penyakit ini kira-kira bisa disembuhkan nggak sih Dok? Sebenarnya penyakit ini sih progresif Mbak Intan, progresif, semakin tua semakin jadi. Tapi kalau dibilang disembuhkan ya kita belum bisa menyembuhkan sakit ini sembuh. Bukan seperti orang minum obat batuk gitu, minum batuk sembuh. Tapi ini enggak, dia terkontrol dengan obat-obatan. Jadi kalau orang Parkinson tuh harus minum obat-obatannya secara teratur. Terus harus konsul juga ke dokter saraf. Kadang-kadang obat-obatannya udah tidak cocok lagi, jadi harus tetap konsul. Jadi setidaknya walaupun mungkin tidak bisa kembali sehat normal seperti sedia kala, minimal tidak mengalami perburukan ya Dok ya? Obat-obatan yang diberikan oleh dokter mencegah perburukan ya.
Kalau Parkinson tuh banyak stadiumnya loh Mbak Intan. Ada yang stadium 1, 2, 3, 4 sampai 5. Ya, boleh nggak Dok dijelasin secara ringkas gitu kira-kira apa sih perbedaan antara setiap stadium ini? Yang pertama tuh yang stadium paling ringan aja. Dia tuh biasanya terkenanya pada sisi tubuh tuh. Sebelah sisi aja, misal kiri doang, kanan doang. Tapi kalau kita next step, stadium 2. Nah, stadium 2 tuh bisa lebih parah, bisa kedua sisinya udah kena. Stadium 3 lebih parah lagi, misalnya udah tidak terkontrol dengan obat-obatan. Keempat dan kelima dia mungkin hanya cuman bedridden saja, cuman ya akhirnya dia udah nggak bisa bergerak, obat-obatan tidak bisa berfungsi lagi dengan baik dan benar, dia akhirnya harus tirah baring lama. Oke, pernah nggak Dok selama pengalaman dokter melayani pasien-pasien itu ini terjadi pada usia muda atau bahkan ya boleh dikatakan masih belum lanjut usia gitu? Ada beberapa kasus yang bisa terjadi pada usia muda juga, tapi setelah diteliti-teliti, oh ternyata dia kerja di pabrik, dia keracunan dari ini. Terkontaminasi Iya. dari lingkungan yang Iya. tidak baik ya Dok ya? Iya. Oke, yang paling penting nih Dok, yang perlu kita bagikan dengan pemirsa yang menyaksikan podcast kali ini. Jadi apa sih langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk melakukan pencegahan supaya kita terhindar nih dari penyakit Parkinson? Yang pasti kita harus di mana-mana perilaku hidup sehat lah ya. Kalau penyebab Parkinsonnya itu yang seperti genetik, kita sih nggak bisa dihindari, kita nggak ya, bisa Dok, ya? hindari ya. Maksudnya ya gimana ya kita menghindari itu. Cuman yang bisa kita hindari adalah kan yang penyebab sekundernya. Contohnya misal stroke yang nyebabin Parkinson. Jadi kita harus mencegah jangan sampai terjadi stroke. Gimana caranya ya? Kontrol kalau ada darah tinggi, kolesterol, hipertensi dan sebagainya. Terus kalau misalnya kita terpaksa bekerja di lingkungan-lingkungan yang banyak toksinnya itu, ya terpaksa pakai masker lah ya. Pakai masker dengan baik dan betul. Terus misalnya ada terkontaminasi di tangan, ya harus pakai sarung tangan. Oke. Seperti jadi itu sih. memang usaha-usaha pencegahan, terus hidup sehat, perilaku hidup sehat itu sangat penting ya Dok. Karena sekali lagi kita nggak pernah tahu kapan penyakit itu akan datang. Betul sekali Mbak Intan. Tapi ketika kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjaga tubuh kita sehat, ya kalau memang tetap harus datang penyakit apa boleh buat. Tapi kita bisa melakukan setidaknya langkah-langkah untuk penanggulangan selanjutnya. Ya. Aku sih berharap banget nih sama podcast ini kalau banyak yang dengar jadi lebih aware sama penyakit Parkinson ini. Kenapa sih begitu? Kadang-kadang tuh pasien cuma, mama udah tua, jalannya lelet, memang begitulah udah biasa. Ternyata itu sebenarnya udah awal mula dari gejala Parkinsonnya. Jadi tolonglah kalau misalnya kalian ada keluarga kalian gitu ya, ada tetangga kayak siapa kayak dia udah ternyata jalannya lelet, kok mukanya lupa nggak ada senyum ya, dulu padahal orangnya humoris. Nah itu cepet-cepet lah konsul ke dokter saraf ya. Pokoknya dari gejala-gejala yang tadi dokter sudah sebutkan, kalau pemirsa melihat 1 atau 2 gejala ini pada orang-orang terdekat kita, jadi nggak usah menunggu lama-lama ya Dok. Iya, harus segera dibawa ke petugas kesehatan. Iya, betul. Terutama Rumah Sakit Advent tercinta ini nih tentunya. Iya. Dan ke Dokter Monica, spesialis saraf juga tentunya. Oh, terima kasih. Baik, dokter, ini di akhir podcast kita kali ini, boleh nggak dokter kasih closing statement? Apa sih pesan yang bisa dokter sampaikan kepada pemirsa terkait dengan penyakit Parkinson? Oke, jadi penyakit Parkinson itu adalah penyakit yang kronik dan progresif yang menyebabkan gejala seperti tremor, terus bradykinesia dan rigiditas, yaitu tremor, terus abis itu jalannya jadi pelan-pelan, terus badannya jadi kaku-kaku. Jika pemirsa podcast ini mendengar ada sanak saudara dan kerabat, jangan ragu, marilah datang, periksakanlah diri kalian. Dan jangan lupa jika ada keluarga yang sudah menderita Parkinson, rajinlah untuk konsultasi dengan dokter spesialis saraf karena kita bisa mengatur jadwal minum obatnya, jadi pasien tetap berkualitas hidup baik. Baik pemirsa, kita tidak pernah tahu kapan penyakit itu akan datang menghampiri. Tetapi dengan kita menyaksikan edukasi-edukasi, kita akan lebih banyak mengetahui tanda, gejala,
dari berbagai macam penyakit, khususnya yang berkaitan dengan pembahasan kita kali ini, yaitu penyakit Parkinson. Semoga podcast kali ini memberikan manfaat bagi kita semua yang menyaksikan, dan sekali lagi tetap jaga kesehatan karena hidup sehat pilihan kita. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Di sela-sela kesibukan dokter sudah menyempatkan untuk berbagi pada pemirsa. Biarlah kesempatan kali ini boleh menjadi manfaat yang luar biasa untuk pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan kita hari ini. Baik pemirsa, kita akan jumpa lagi di podcast selanjutnya. Tetap semangat dan tetap sehat.